Marketeers. Jumpa lagi dengan saya Priscilla Putri Elizabeth dalam program CL Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Marketeers, sektor UKM pastinya menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi COVID-19. Tantangan yang UKM hadapi antara lain, turunnya permintaan pasar karena daya beli yang semakin melemah, kelangkaan bahan baku, terhambatnya proses distribusi, hingga perubahan perilaku konsumsi dari para konsumen. Namun, tidak berhenti di situ saja, para pelaku UKM tetap mencoba mencari jalan keluar untuk tetap dapat bertahan di masa sulit seperti saat ini. Salah satunya dengan cara memasarkan produk mereka di media digital. Nah, sejauh apa sih keberhasilan pemasaran produk lokal dalam media digital hingga saat ini? Yuk kita simak pemaparan dari Ibu Yuwana Rohma Astuti selaku Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam video berikut ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya semuanya, kayaknya banyak mahasiswa ya. Senang sekali ini bisa ketemu, permohonan maaf dari Mas Andi karena beliau lagi live di Danau Toba, jadi nggak bisa hadir di sini. Namun demikian, tidak mengurangi rasa hormat kita dari Kemenparekraf, tetap pengen hadir di sini sehingga mewakilkan kepada kami. Jadi permohonan maaf dari Pak Sandi buat teman-teman semua ya. Mungkin sih kita langsung aja nih teman-teman, kita akan cerita sedikit nih tentang dampak pandemi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah mungkin next, ya lanjutnya ini yang jelas selama masa pandemik ini nih teman-teman nih, kita mengalami berbagai macam tantangan yang sangat berat ya. Yang pertama terkait produk ekonomi kreatif dan pariwisata tentunya. Ini terjadinya penurunan pendapatan dan permintaan pasar, ya, terutama karena terbatasnya mobilitas, ya. Jadi subsektor ekonomi sektorialnya benar-benar sangat terpuruk karena tidak pergerakan orang ini sangat dibatasi. Nah, ini berakibat adanya kelangkaan bahan baku juga gitu ya, terutama untuk teman-teman ekonomi kreatif yang pengen meng-create sesuatu, sulit untuk mendapatkannya. Nah, yang pasti juga terjadinya hambatan terhadap distribusi karena ya tentu saja karena mobilitas sangat dibatasi. Nah, permasalahan permodalan ini juga menjadi masalah, tetapi ini tidak hanya ketika masa pandemik. Nah, tapi masa pandemik juga tentu saja sangat dirasakan nih terkait masalah permodalan. Nah, hal-hal tantangan-tantangan tersebut mengakibatkan juga terjadinya shifting, perubahan perilaku konsumsi masyarakat ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut akibat adanya shifting perilaku konsumsi masyarakat ini, nanti ada demand-demand khusus terhadap karakter pariwisata apa yang digemari, karakter produk-produk ekonomi kreatif apa yang lebih digemari di masa pandemik ini. Nah, yang pasti jumlah wisatawan pasti turun banget, ini sangat terdampak apalagi di daerah-daerah yang memang 100% mengandalkan pariwisata seperti Bali ya. Ini tingkat pertumbuhannya mencapai -12. Nah, hal lain lagi, masyarakat ini sekarang mulai perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan ya. Ini juga perilaku yang perlu kita cermati, dan kemudian yang pasti ini tadi adanya pembatasan sosial. Next. Nah, ini mungkin yang bisa kita ceritakan nih teman-teman semuanya. Kemenparekraf mengeluarkan tagline di Indonesia aja ya untuk pariwisata, karena memang nggak bisa kemana-mana, border antar negara juga ditutup gitu ya. Ini tren-tren pariwisata yang baru ini yang perlu dicermati oleh semua stakeholder, dan akhirnya kita harus membuat kebijakan yang memang mengakomodir hal tersebut. Tren pariwisata seperti apa nih yang sekarang digemari? Nah, masyarakat ini sekarang gemar untuk berwisata di lokasi yang tidak terlalu jauh dari
lokasi perumahannya. Jadi artinya yang menurut mereka jangkauannya untuk mencapai tempat tersebut bisa dicapai dengan mobil pribadi karena mereka masih unsecure dengan naik pesawat. Itu yang bisa kita petakan ya. Nah, ini teman-teman berwisata dengan jalur darat dan mobil pribadi ini lebih digemari. Untuk saat ini kalau kita lihat mungkin nanti teman-teman dari Traveloka bisa cerita ya. Saya rasa bisa mengcapture data-data ini. Jadi sekarang pola perjalanan seperti kalau teman-teman dari Jakarta itu lebih suka ke daerah Bandung, daerah Solo, Semarang, Joglo, Semar lah yang bisa dicapai dengan hanya beberapa jam melalui tol ya. Nah, kemudian tren staycation yang pasti ini staycation ini yang sekarang juga banyak digarap ya karena memang lebih karena pergerakannya sangat terbatas. Di-create lah model-model liburan staycation, misalkan di hotel-hotel dengan paket-paket staycation yang mengakomodir bagaimana wisatawan keluarga ya terutama ya. Nah, tren yang muncul juga itu berwisata di tempat outdoor. Jadi yang kira-kira langsung back to nature yang konsumen tuh merasa nyaman karena yakin udara terbuka itu lebih aman dibanding tertutup ya. Nah ini yang sekarang banyak digambar juga untuk di Kemenparekraf itu ada wisata minat khusus itu banyak menggarap untuk di tempat-tempat outdoor. Kemudian ini tadi yang saya cerita berwisata dengan keluarga. Biasanya kalau dulu mungkin rombongan dalam jumlah grup-grup yang cukup besar ya. Nah sekarang tuh mereka lebih nyaman dengan keluarganya karena sudah ketahuan pasti bahwa keluarga tersebut dia tidak positif dan merasa secure gitu ya dengan berjalan bersama keluarga sendiri. Nah penawaran tiket yang digemari itu yang memberikan fleksibilitas untuk refund gitu ya. Baik tiket maupun akomodasi. Nanti teman-teman dari Traveloka bisa cerita lebih lanjut ya tentang hal ini. Kemudian yang digemari juga tentunya tempat wisata yang sudah menerapkan CHSE. Nah, sekarang kan memang Kemenparekraf sudah menghimbau tempat-tempat wisata untuk sertifikasi CHSE ya. Nah, yang digemari itu yang sudah menerapkan sertifikat CHSE. Paling tidak masyarakat merasa tempat tersebut bersih ya, jadi ada rasa kenyamanan. Nah, wisata yang berkelanjutan ini yang juga digemari, artinya tempat wisata yang mungkin ada tema-tema tertentu yang lebih berkelanjutan, terutama yang kembali ke alam. Next coba. Nah. Kemudian untuk UMKM ya, mungkin saya bisa cerita sedikit. Sejak masa pandemi 14 Mei 2020, pemerintah sebenarnya mengeluarkan kampanye nasional namanya Bangga Buatan Indonesia dan ini melibatkan semua stakeholder, hampir semua kementerian terlibat ya. Dan kita terutama para marketplace ya itu terlibat karena memang tujuan utama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini adalah bagaimana membantu UMKM ini tetap survive di masa pandemi. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk data perekonomian kita ya, 60% itu ditopang dari PDB-nya ditopang dari UMKM. Nah, subsektor tenaga kerjanya mencapai UMKM ini kontribusinya mencapai 97%. Nah, kalau ini tidak diselamatkan, ekonomi kita akan lebih terpuruk lagi. Makanya pemerintah langsung bergerak cepat. 14 Mei 2020, Gerakan Nasional ini muncul, semua kementerian terlibat, kemudian dikasih target. Sampai Desember 2020, itu ditargetkan 2 juta UMKM yang onboarding di marketplace. Nah ini karena bahu-membahu semua kementerian terlibat, marketplace terlibat, bahkan BUMN maupun swasta ikut andil.
target 2 juta ini terlampaui, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai Desember itu 3,7 UMKM sudah onboarding di marketplace ya. Nah, terima kasih nih kepada bantuan para marketplace. Kemudian Kemenparekraf pilot project-nya dapat Kemenparekraf waktu itu di Juni ya, jadi di Mei diluncurkan, Juni itu Kemenparekraf ditugasi langsung jadi pilot project. Kita mengeluarkan program beli kreatif lokal. Waktu itu kita memfasilitasi 500 UMKM yang ada di Jabodetabek untuk onboarding di marketplace, kemudian kita bantuin pemasarannya, kita scale up bisnisnya, dan selama masa pandemi itu kita dampingi selama 6 bulan ya. Jadi dari Juni sampai Desember, alhamdulillah kenaikan omsetnya mencapai 60%. Jadi Bu Yuna, mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Nanti kita lebih banyak ke diskusi ya Bu ya. Ya, nah jadi sekarang masa-masa pandemik ini tren transaksi produk lokal itu semua lebih mengarah ke melalui platform media digital ya. Jadi artinya karena memang pergerakan sangat terbatas. Next. Oke. Nah, kebijakan yang pasti sekarang di masa pandemik ini banyak sekali kebijakan pemerintah ya yang sekarang sedang digodok nih terkait stimulus penguatan ekonomi nasional. Itu nanti ada stimulusnya, ada 2 nih, stimulus yang PEN BBI Bangga Buatan Indonesia dan stimulus PEN BBWI Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, ini sekarang masih dalam tahap persiapan untuk perangkat-perangkatnya teman-teman semuanya. Nanti pada dasarnya yang stimulus PEN BBI itu adalah pemberian voucher diskon. Jadi kalau teman-teman belanja di marketplace nanti dapat minimal belanja 200.000 dapat diskon 100.000. Jadi cukup membayar, artinya benefitnya 300.000 tapi 200.000 yang dikeluarkan. Nah, next. Nah, ini yang pasti sertifikasi CHSE, kemudian penerapan wisata aman ini sekarang nih dikampanyekan. Sertifikasi CHSE difasilitasi oleh Kemenparekraf. Next. Next. Nah, ya mungkin keunikan ekonomi kreatif Indonesia yang pasti ya. Kalau kelebihannya mungkin kita kemarin habis kampanye untuk peluncuran Bangga Buatan Indonesia di Joglo Semar. Saya ketemu Mas Hilmi yang di sini yang Tokopedia. Di sana juga banyak sekali testimoni bahwa di masa pandemik ini kenaikan omset malah berlipat ganda. Ini karena apa? Karena mereka memanfaatkan platform digital. Ini yang terjadi ya. Kemarin sampai ada yang meningkat omsetnya 700% ya. Jadi keunikan ekonomi kreatif Indonesia ini pastinya ada banyak ragamnya. Resource-nya tuh sepanjang manusianya ada itu tetap bisa di-create ya. Kalau namanya ekonomi kreatif itu mengandalkan Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Semangat dan dukungan terus diberikan untuk pelaku UKM. Kemenparekraf juga tetap berupaya untuk memberikan solusi terbaik bagi para pelaku UKM untuk tetap bertahan di masa pandemi seperti saat ini. Melalui media digital seperti e-commerce, Kemenparekraf berharap produk lokal dapat terus bersaing di pasar Indonesia dan juga global. Saya Priscilla Putri Elizabeth, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.